Seperti janji aku tadi, kalau di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Dr. Anda Emma Rahmawati M.Hum. Halo, apa kabar Ibu Emma? Alhamdulillah, Aduh, sehat ya Bu ya? Ya, selamat sore seluruh pendengar radio Radio. Iya, betul. Mas, apa Mas? Diki Da Costa, Diki Da Costa. Ibu dipakai dulu headsetnya. Iya. Oke, agak repot memang kalau pakai face shield ya. Nggak apa. Gak apa-apa ya Bu ya, biar aman ya. Biar aman. Oke, jadi sekarang ini kita juga melakukan protokol kesehatan, siarannya kurang lebih 1 meter lah ya, oke. But anyways, listeners, ini kan kemarin tanggal 12 Juli, itu kita memperingati Hari Koperasi Nasional ke-73, gitu kan. Mungkin dari beberapa anak muda atau mungkin milenial belum ngeh gitu kan Bu ya. Ini usia 73, ceritanya kayak gimana sih Bu, kalau boleh sedikit tahu gitu kan ya. Ya, jadi koperasi itu kan berawal ketika idenya Pak Bung Hatta ya. Bung Hatta pada tahun 62 kalau nggak salah itu. Saya juga belum ada gitu ya. Beliau kan menerjemahkan dari lebih yang hampir sama dengan usaha kemerdekaan kita lah ya. Menerjemahkan dari Undang-Undang Dasar 45 ayat pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Nah, jadi usaha bersama dan asas kekeluargaan itu kan tidak ada lain kecuali koperasi. Yes. Nah, jadi itulah yang kemudian oleh Bung Hatta didorong untuk menjadi sokok guru bagi perekonomian Indonesia. Oke. Jadi itu yang didorong untuk menjadi koperasi. Pertama kali dicetuskan di Tasikmalaya, begitu ya? Kongres pertama. Kongres pertama, begitu ya? Pertama. Oke, baik. Nah, ini kalau ngobrol saat ini ya, ini kan udah zamannya millennials gitu kan ya. Ini apa kabar koperasi Bu? Masih eksis ya? Masih ya, jadi masih eksis, koperasi masih ada. Bahkan ini saya kemarin juga baru tahu ternyata ada koperasi anak muda yang memang koperasi yang milenial banget. Gitu jadi ya? kayak koperasi film, kan ada. Iya. Bisa juga ada koperasi radio loh. Oh gitu ya. Karena gini Bu, karena kan beberapa anak muda, beberapa milenial tuh ngerasa kalau koperasi, sorry to say ya, ih tua banget sih Iya, gitu betul, loh ya. iya. Orang banyak kalau koperasi itu isinya orang tua-tua. Iya. Karena yang dilihat itu KUD. Oke, iya. Oke, berarti memang koperasi di era milenial tetap eksis, bahkan bisa karena udah ada contohnya begitu ya. Banyak kan, seperti di Purwokerto itu ada namanya Kopkun, Koperasi Konsumen. Itu anak muda semua. Oh begitu ya? Iya, dari lulusan Ursud, dari dia berawal dari embrio koperasi mahasiswa. Oke, menarik ini ya. Oke. Oke. Nanti kita bakal ulik lagi perkembangannya kayak gimana ya koperasi di era milenial nih guys. Jadi buat kamu yang pengen banget tanya-tanya, boleh langsung masuk sekarang juga di 0811 250 934 di Cicet barengan di Gida Costa, juga bareng Ibu Emma. Listeners yang masih join terus barengan di Gida Costa di Cicet, dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar koperasi. Karena nih narasumber kita di sore hari ini datangnya dari Dinas Koperasi dan UKM Jateng, dan ini pas banget kita kedatangan sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng. Ibu Emma masih sehat ya, semangat ya. Terus harus semangat. Harus semangat ya di era pandemi ini ya, karena memang kata kunci saat ini adalah sehat. Betul, begitu ya. Semangat dan be positif. Be positif ya. But anyway nih, pastinya teman-teman pada penasaran banget koperasi di era milenial kayak gini kayak gimana sih ya. Tadi udah disentil kalau di Purwokerto juga ada koperasi film begitu ya. Kendal. Oh di Kendal. Di Purwokerto ada. Di Purwokerto ada juga koperasi konsumen, tapi anak muda. Oh anak muda begitu ya. Dia punya mart itu ada 6 lebih punya mart itu. Punya mart itu ya. Wah, luar biasa banget ya. Oke. Boleh diceritain dong Ibu, gimana sih perkembangannya sekarang ini koperasi di era milenial kayak gini? Ya, jadi kalau koperasi kan sekarang di Jawa Tengah ada 22.000 total semua gitu kan. Tapi memang ada yang mungkin tidak aktif, sekitar 3.500-an tidak aktif. Jadi nggak ketahuan alamatnya di mana, itu kayak lagunya Ayu Ting Ting, alamat palsu gitu. Alamat palsu. Kemudian nggak pernah RAT, rapat anggota, itu jadi kita kategorikan mereka nggak aktif. Nggak aktif begitu ya. Nah, terus dari yang aktif pun memang kalau di provinsi ya, koperasi provinsi itu memang paling banyak kan simpan pinjam. Kemudian kalau yang di kabupaten juga total itu paling banyak ya koperasi produksi. Oh gitu ya. Jadi ada koperasi petani gitu kan, koperasi
konsumen itu masih banyak yang di kabupaten. Oke. Kalau kita pingin banget membuat satu koperasi begitu, ini syarat wajibnya apa ini, Bu? Ya minimal 20 orang 20 orang berkumpul begitu ya. Jadi kemudian membuat kesepakatan, kemudian ada simpanan pokok itu yang penting membuat begitu, ADART. Jadi sebenarnya nggak masalah seperti yang koperasi film kemarin yang di Kendal, dia kan cerita dan banyak orang tertarik loh. Jadi dia itu punya kayak kafe gitu ya, kafe kopi. Kemudian dia memutar film. Jadi anak-anak muda di sana itu sambil nongkrong nonton film. Jadi nonton filmnya misbar gitu loh. Iya, misbar ya. Iya, itu dia misalnya bayar 15.000 sudah dapat kopi kan gitu. Itu yang mau adalah koperasi. Oh begitu. Anak muda jadi semuanya anak muda. Nah ini yang banyak ketika dia cerita banyak yang tertarik gimana mau membuka, boleh nggak membuka cabang koperasi di mana dan lain sebagainya itu ada yang tertarik gitu. Artinya kan emang ini kan milenial banget nih, kopi, film kan gitu. Ada diskusinya tentang film dan sebagainya. Bahkan dia mungkin juga bisa membuat film pendek, film apapun berkaitan dengan kehidupan sekitarnya itu mereka bisa buat. Ini kan ternyata koperasi juga udah masuk di teman-teman milenial begitu ya. Nah, langkah koperasi sendiri nih, dinas koperasi sendiri untuk masuk ke milenial tuh apa aja nih, Bu? Ya, jadi kita memang kita coba sekarang dengan terutama anak yang ini saya lagi mikir nih ya. Di terus space itu kan banyak bertumbuh di mana-mana. Betul. Yang mulai kan anak muda semua. Kenapa nggak jual dalam bentuk koperasi? Itu kan udah badan usaha. Sementara kan kalau heteropis aja dia nggak ada CV, PT kan kalau berrelasi dengan yang lain kan akan susah. Jadi mereka harus memilih badan usaha yang mau dibentuk apa nih, PT, CV atau koperasi. Saya pikir kalau dia seperti ini termasuk radio nih, cocok loh ini dalam bentuk koperasi. Cocok gitu. banget. Memang ada contohnya nih, Bu. Contohnya mungkin radio A di mana gitu. Ada nih, jadi ada media lah ya. Media ya. Sebuah media massa itu awalnya memang koperasi semua besar itu. Jadi ini koperasi artinya memang yang memiliki media itu adalah karyawan semua. Mereka punya simpanan pokok, simpanan wajib mengelola media itu. Oke, baiklah. Oke, kalau PT, CV itu kan izinnya bla 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 bla. Kalau koperasi sendiri apakah memang birokrasinya juga sulit atau gimana? Enggak, kalau koperasi kan enggak. Yang penting di antara anggota tadi itu sepakat membuat ya? ADART, ada simpanan pokok dulu sebagai modal kan begitu kan. Nanti mereka paling enggak paham tentang apa itu koperasi, menjalankan bisnis sesuai dengan koperasi. Sudah mendaftarkan melalui OSS sekarang online sistem submission itu kan gampang itu OSS itu. Itu jadi kita hanya memberikan rekomendasi aja, nggak pakai susah-susah gitu. Gitu. Jadi gampang nih listeners ya. Jadi banyak teman-teman muda ya, anak-anak milenial yang sekarang ini memang bergabung ya di koperasi begitu kan ya, termasuk contohnya di Kendal koperasi film dikelola dengan koperasi begitu ya. Waduh. Kesejahteraannya untuk semua orang. Gitu ya. 20 orang itu yang pemilik sama kan nanti kalau SHU dibagi untuk mereka. Iya, betul. Beda dengan perusahaan. Kalau PT kan hanya pemilik aja yang dapat keuntungan. Iya, Oke. Berarti ini dibagi sama rata begitu ya? Iyalah, sesuai dengan sumbangannya. Jadi kalau simpanan pokok kan sama nih, misalnya satu orang 1 jutaan, tapi kan yang wajib sukarela kan beda-beda. Nah, kalau sukarela EMA 10 juta, Mas Diki itu 5 juta kan beda. SHU-nya beda ya? Iya, gitu ya, tergantung kontribusinya kayak gimana begitu. Keadilannya di situ. Oke, berarti adil ya. Kalau perusahaan nih listener sekali lagi, kalau perusahaan gitu ya, PT dan sebagainya. Yang kaya kan pembelinya aja. Yang kaya makin kaya. Oke. Kalau ini adil gitu ya, rata begitu ya. Ini boleh nih ya. Jadi kalau untuk mendapatkan edukasi ini di mana ya, Bu ya? Karena kan milenial mungkin ngerasa apa sih gitu kan. Nah, ini cara untuk mendapatkan edukasi membuat satu buah koperasi itu di mana gitu? Ya sebenarnya boleh aja ngundangkan di semua kabupaten juga ada dinas koperasi. Begitu ya? Jadi undang aja kita kan begitu. Memang sayang ya, dulu zaman saya kecil, mungkin Mas Diki belum lahir ya. Zaman saya SD itu ada pelajaran koperasi, SD, SMP, SMA. Ada, saya ada. Oh masih ada? Berarti sama umurnya. Sama tua. Ya jadi kalau sekarang kan sudah nggak ada. Emang nggak ada ya, Bu, sekarang? Ya, ada tapi porsinya kecil sekali. Bahkan perguruan tinggi yang dulu ada kurikulum koperasi sekarang tuh nggak ada. Paling dari 22 yang ada fakultas ekonomi. Sayang banget ya. Ada 2 yang ada kurikulum koperasi. Koperasi katanya Sekoguru Perekonomian Indonesia. Sekoguru Perekonomian Indonesia, tapi kok malah sekarang ditinggalkan gitu. Begitu ya. Ini dia nih listeners. Jadi kalau pingin banget
dapat edukasi seputar koperasi Iya. begitu ya. Ini anak muda boleh kok ya ngundang dari beberapa Boleh. teman-teman dari Dinas Koperasi Iya. dan UKM Jawa Tengah yang kantornya ada di mana Ibu? Di Sisingamangaraja 3A. Tapi kayaknya memang kita butuh orang-orang yang Mas Diki untuk menjelaskan tentang koperasi. Ah, begitu ya, Bu, Karena ya? kalau saya yang jelasin kayaknya orang boring. Ah, gitu. iya, benar, Suruh- benar. udah Boleh, tua, boleh. Jelasinnya nggak menarik gitu Oke, kan gitu. terima kasih untuk jawab barunya Ibu ya besok ya. Oke, saya datang ke sana ya. Oh, iya. Ya, tapi bener loh Mas, kan harus yang bisa bahasa anak muda. Iya betul. Iya. Baik, yang ingin banget tanya-tanya boleh di 0811 250 934. Ini menarik banget ya. Ternyata koperasi sekarang sudah masuk ke anak-anak milenial Iya. gitu kan ya. Ini bukti loh ya. Kita sekarang ngobrol bareng Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, dimana pasti tahu dong ya lika-liku kehidupannya koperasi kayak gimana. Yang boleh, yang pingin banget tanya langsung sekarang juga nanti bakal kita bahas. Iya. Sementara buat kamu yang pingin banget join di 0811 250 934. Balik lagi bareng di Gida Costa di Cicet. Dan yang pastinya kita masih ngobrol-ngobrol barengan Ibu Emma. Ini adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng. Dan dari tadi kita ngebahas about koperasi di era milenial ini ya. Ternyata banyak banget ya anak-anak muda sekarang sudah bergabung di koperasi. Syaratnya juga mudah ya. Tadi ada berapa orang ya Bu ya? 20 ya? 20 minimal. 20 minimal, kemudian ada kesepakatan tanpa susah payah lah ya. Oke, nanti hasilnya bisa dibagi rata, begitu ya. Waduh. Yang penting ini Mas, yang penting bagi untuk teman-teman yang akan memulai dengan gerakan koperasi itu memahami dulu tentang azas dan prinsip dan tujuan koperasi. Begitu ya. Karena saya melihat ya ini di faktanya ya seringkali yang terjadi itu banyak koperasi yang tidak memahami tentang prinsip koperasi. Baik gitu ya. anggota, pengurus, pengelola itu nggak paham tentang prinsip koperasi. Waduh. Jadi berkoperasinya nggak benar gitu. Berarti akhirnya. bisa dibilang koperasi yang nggak sehat begitu ya? Ya, karena mereka nggak apa namanya ya secara bisnis sehat, Ah, tapi sebagai gerakan koperasi jadi nggak sehat. jadi nggak sehat Iya, begitu karena ya. mereka berkooperasinya tidak benar-benar sesuai dengan jati diri koperasi. Gitu. Oke, ini kemarin kan koperasi habis merayakan ulang tahun yang ke-73 begitu ya. Rangkaian kegiatan apa aja nih Bu yang dilakukan sama Dinas Koperasi dan ini dia. UKM Jateng nih? Ini dia, karena kan kita lagi COVID nih. Iya, betul. Jadi sebenarnya kita punya rencana besar waktu itu di Kabupaten Karanganyar dan Solo sekitarnya. Kita memang temanya sebenarnya tahun ini mau milenial banget nih, mau film, mau diskusi anak milenial, startup dan sebagainya itu. Betul. Tapi karena COVID ini akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapa, nggak boleh kan, nggak Boleh berkumpul berkumpul begitu Jadi, ya. kita hanya webinar yang ngobrol-ngobrol di radio begini. Besok kita mau melakukan bakti sosial. Begitu ya. Ya itu aja. Paling nanti main dengan Pak Gub dan sebagainya. Itu aja yang bisa dilakukan, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, oke baiklah. Di era milenial ini 2020 begitu ya. Koperasi dengan negara-negara tetangga gimana nih Bu perkembangannya? Kita lebih bagus atau malah kita kurang nih atau gimana? Iya, kalau kita melihat Jawa Tengahnya ya. Jawa Tengahnya. Dengan Indonesia, Jawa Tengah, kita masih kalah jauh dengan luar negeri, dengan negara lain. Jadi Negara misalnya lain. di New Zealand ya, itu ada koperasi namanya Fonterra. Itu koperasi para peternak sapi perah. Sapi perah ya. Oke. Dia menguasai sepertiga pasar dunia. Wow. Di Kanada, Koperasi ya? iya. Di Kanada ada koperasi pertanian itu. Kemudian koperasi cranberry yang di Amerika itu menguasai semua pasar dunia malah. Begitu ya. Kemudian di Singapura itu juga mall-mall itu mallnya koperasi mengalahkan mall kayak Mall yang, Carrefour itu kalah betul semua ya. dari koperasi itu. Oke. Ya, itu juga salah satunya dari adalah komitmen kebijakan pemerintahnya masing-masing gitu. Kalau seperti di Singapura itu kan mereka dibebaskan dari pajak koperasi itu. Oke. Ya, tapi kan mereka bisa menyerap banyak tenaga kerja, banyak ya. anggota gitu. Jadi kan lebih barang mungkin bisa lebih murah kan gitu, bisa bersaing. Karena kalau saya dengar memang koperasi di Indonesia tidak seperti negara-negara tetangga Betul. yang sepertinya lebih maju begitu Iya, ya. betul. Oke, cara mengatasi ini kayak gimana ya Bu ya? Biar kita bisa bersaing lah ya dengan negara tetangga, entah itu Singapura atau mungkin Malaysia begitu. Sebenarnya sih ada ya, koperasi karyawan semen Gresik itu termasuk terbagus 300 terbagus di dunia. Oh, oke. Betul. Jadi dia mengelola ada agro, mengelola toko, mengelola simpan pinjam, semuanya dan semuanya besar. Terus kita juga melihat ada koperasi pondok pesantren di Jawa Timur itu sudah itu juga bagus. Bagus artinya dia
benar-benar profesional nih, meskipun sarungan tapi dia profesional, atasnya tuh benar-benar profesional gitu kan. Jadi dia punya pabrik air mineral, punya sekitar 60 toko gitu kan. Itu mengelola pertanian dan sebagainya itu. Ini kan bisa yang diceritakan Ibu adalah koperasi yang sehat begitu. Betul, kan ya? Ya. Karena saya pernah dengar juga kalau di Indonesia ini banyak koperasi yang nggak sehat gitu kan ya. Ya, betul. Ini kenapa ini Bu? Kok bisa dikatakan tidak sehat? Apakah memang dalamnya kayak gimana gitu? Ya. Jadi pertama memang tadi kalau mereka tidak memahami prinsip koperasi itu atau menginternalisasikan prinsip koperasi ya seperti itu. Begitu, karena pertama begini, koperasi itu kan prinsip pertama adalah keanggotaan itu harus sukarela dan terbuka. Terbuka, jadi koperasi itu harus terbuka. Siapapun boleh masuk kan begitu. Tidak ada si merah, hijau gitu kan. Oh saya orang merah nggak boleh masuk ke koperasi hijau, itu nggak ada. Gitu ya. Dan dia harus terbuka, menerima siapapun dan terbuka pada anggotanya. Nah, persoalannya sering kali terjadi koperasi pengurusnya tidak terbuka pada anggota. Duitnya dikemanakan itu nggak terbuka kan. Nah ini yang kedua demokratis. Gitu. Nah, demokratis itu harus diwujudkan terutama dalam rapat anggota. Jadi disitulah anggota itu bisa mengungkapkan semua ide-idenya, kemudian bisa berpendapat apapun. Nah, seringkali persoalannya rapat anggota ini yang seringkali hanya dilaksanakan setahun sekali, itu atau yang disebut RAP itu ya, itu kadang-kadang hanya formalitas. Begitu. Yang penting ngumpul, ada rapat anggota, sebenarnya keputusan sudah dibuat oleh pengurus. Seringkali seperti itu. Nah, ini mau demokratis di mana? Anggota nggak paham sama sekali isinya koperasi. Nah, ini yang salah. Kemudian yang berikutnya yang penting adalah pendidikan perkoperasian. Pendidikan ya. Perkoperasian. Jadi koperasi itu wajib melakukan pendidikan perkoperasian. Diambil dari mana? Dari sebagian SHU-nya. Kepada anggota, kepada pengurus, kemudian kepada pengelola, kepada pengawas. Internal mereka sendiri loh. Kalau kami mungkin wajib pada pengurus gitu ya. Tapi pengurus wajib pada anggota. Ini yang tidak pernah dilakukan di Jawa Tengah, hampir tidak pernah dilakukan. Begitu. Jadi kalau saya pernah melihat di koperasi yang sangat besar di sebuah provinsi itu ya, itu ada 200.000 anggotanya. Dia memang benar-benar menerapkan pendidikan bagi anggota. Jadi gitu orang yang mau masuk koperasi itu wajib ikut pelatihan dulu. Oh, berarti memang ada diedukasi dulu gitu ya? Iya, sama yang dengan koperasi film kemarin. Film Lotok ya, Bu? Iya, jadi yang koperasi film yang di Kendal itu, yang ada, kalau Anda mau jadi anggota koperasiku, Anda harus belajar dulu tentang koperasi. Itu kira-kira berapa minggu, berapa bulan gitu kalau belajar kayak gitu sih, Bu? Iya, yang penting dia paham dulu tentang koperasi. Dulu, ya? 1 hari, 2 hari, 1 hari yang paling sosialisasi dulu nih, koperasi seperti ini Anda mau apa enggak kan gitu kan. Oh gitu ya. Nah, jadi ada pembelajaran dulu tentang koperasi, enggak waton kan seringkali begini. Mereka itu seringkali formalitas. Kan ada aturan bahwa keanggotaan ditandai dengan stempel jempol. Ya. Yang penting ada stempelnya. Ada stempelnya. Menyatakan dia anggota. Tapi dia nggak tahu. Nggak tahu koperasi itu apa. Koperasi A itu apa. Bergerak di bidang apa. Nggak tahu. Oke. Apalagi yang paling banyak itu yang merusak adalah kebanyakan kalau koperasinya banyak pemodal dari luar. Pemodal dari luar begitu jadi, ya. Kan koperasi itu kan prinsip berikutnya adalah kemandirian. Kemandirian anggota, kekuatan anggota itu menjadi yang utama. Jadi kalau misalnya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sekolah itu harus jadi anggota dulu. Nah, nanti sharing modal itu baru yang berikutnya harus diatur benar dalam ada ART. Misalnya supaya saya punya uang nih. Saya mau share ke koperasi, supaya saya tidak menguasai koperasi itu, maka harus dibatasi. Saya maksimal boleh misalnya 100 juta, gitu. Misalnya gitu ya. Saya gitu harus dibatasi dengan persyaratan yang tidak membuat saya kemudian menguasai gitu ya. Itu rusaknya kan seperti itu. Rusaknya itu ya. Oke. Pasti kan ada leadernya. Kadang ada leader yang nakal-nakal begitu kan ya. Memang. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi. Ini menarik sekali listeners. Jadi kalau pingin banget tanya-tanya boleh yuk merapat di 0811 250 934. Karena kita pingin banget tahu undang-undangnya juga ya. Terima kasih. Ibu Emma, ini kalau ngobrol-ngobrol seputar koperasi tadi kan sempat kita singgung gitu ya, ada leader-leader yang nakal begitu kan ya. Ini sering banget terdengar ya, aduh itu nakal banget bawa uang kemana-mana gitu kan ya. Ini kalau ngobrol kayak gini ada undang-undangnya nggak sih Bu? Kalau ada sebenarnya koperasi ada Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Hanya sebenarnya untuk kondisi saat ini undang-undang itu sudah kurang bisa untuk mewadahi persoalan-persoalan yang ada di koperasi. Gitu. Jadi misalnya tante begini, ada koperasi yang seperti itu, kami dinas koperasi nggak bisa ngapa-ngapain. Oh gitu ya? Iya, nggak bisa menindak, tidak bisa, jadi bisanya hanya mengancam Mas. Bayangkan kalau misalnya Mas cuma bisa ngancam doang gitu ya. Mas ya, kalau kamu nanti melakukan itu, nanti kamu saya cabut operasionalnya, nggak takut.
Nggak takut ya? Iya, nggak ada pidana. Oh begitu, Jadi, ya itu ini ya. kan sebetulnya yang salah juga bukan kalau koperasi bicara begini, kalau bicara koperasi kan berarti yang salah sebenarnya kan kolektif kolegial, karena kan anggota kan juga harus tahu tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Gitu karena ya. koperasi kan dari anggota, oleh anggota, Betul. untuk anggota. Betul. Jadi anggota tidak bisa kemudian menyerahkan sepenuhnya pada pengurus, nggak bisa. Ah, Anda oke. harus punya tanggung jawab juga terhadap kebesaran koperasi. Berarti memang harus bersama-sama, harus guyup ya. Iya. Maksudnya tahu ya pengeluaran, pemasukan Betul, itu bareng-bareng iya. gitu ya. Nah, persoalannya memang banyak tadi pengurus koperasi yang tidak open, Oh. tidak akuntabel dalam Gitu pelaporan ya. kepada anggotanya. Karena apa? Karena juga belum menggunakan digital. Oh, Nah, oke. nah, jadi kalau kita menggunakan digital itu kan bisa seperti bank lah, real Ya, time. real time ya. Pemasukan, pengeluaran hari ini langsung sudah ke pusatnya kan langsung kelihatan. Kelihatan. Gitu kan. Kalau ini kan belum. Jadi kalau saya misalnya nih, saya cabang nih ya, cabang di Semarang, pusatnya di Jakarta. Saya nanti hari ini terakhir jam 4 misalnya, saya lapornya maksimal besok jam 10. Oh gitu. Sehingga saya masih bisa mainin uang nih antara jam 4 sore sampai jam 10, 9 pagi masih bisa mainin uang. Oh, jadi nggak real time ya? Nah, nggak real time. Sehingga memang harus kemudian gerakan koperasi harus mulai masuk ke digital. Ke digital gitu ya? Itu pun nggak mudah, Mas. Oh, gitu. Ketika kita dorong ke digital, gitu kan, ada yang mengatakan begini, misalnya kita punya nih satu paket sistem itu ada Sistem. A, B, C, D gitu ya. Aplikasi lah ya. Aplikasi gitu. Nanti dia mengatakan yang ini nggak usah gimana gitu kan, karena tadi nggak akuntabel. Oh. Jadi kalau ada fiturnya begitu ya? Kalau akuntansi misalnya kan, Ah. ini akuntansi kalau ada pajak, Iya. ini akuntansi kalau untuk real time, untuk real, Ah. ini untuk akuntansi untuk kemenangan apa, jadi gitu kan. Yang Iya. selama ini kalau masih manual kan bisa dibuat begitu. Iya, betul. Nah kalau sistem kan nggak bisa. Nggak bisa Misalnya ya? satu paket ada ABC dalam fiturnya, Hah? dia hanya milih B, C, D kan nggak bisa. Oh, oke. Gitu. Begitu ya. Iya, Oke, nah, oke. Kalau dengan seperti itu, maka sebenarnya anggota bisa langsung real time Tahu gitu ya? ngecek. Ngecek. Oh, ini bagus. Ini sebenarnya langkah bagus Iya, ya. karena kan Di dimiliki era bersama oleh 4.0 anggota. ini Iya, ya nggak sih? Harus. Oke. Jadi setidaknya tahu semua anggota Iya, real time gitu ya. Keren. Ini memang luar biasa banget sih ya. Dan Jadi sudah banyak, gitu ya? sudah ada banyak koperasi yang mulai melakukan itu lah. Mereka merefleksikan diri, kemudian mulai melakukan reformasi dari dirinya sendiri, itu mulai banyak. sudah mulai banyak Iya. ya. Oke, baiklah. Yang pengen banget tanya-tanya masih boleh di 0811 250 934. Listeners juga bisa manfaatin Facebook, Instagram @cwdsmg. Kira-kira kalau dinas koperasi ada Instagramnya nggak sih Bu? Ada, lengkap. Oh ada ya. Semuanya itu ada Twitter, Instagram, Ada ya? Facebook. Oke. Kita punya channel YouTube. Jadi Nanti memang ini koperasi ngerti apa yang kamu mau loh, listeners ya nggak sih? Jangan ngerasa kalau koperasi jadul enggak gitu. Enggak, Bahkan harus. sekarang ngikuti zaman gitu kan. Iya. Punya Instagram, punya Twitter, punya Facebook begitu iya, kan ya. YouTube. Ada channel YouTube. Ini aku sekarang lagi di shoot loh. Ah, Ini aku seneng banget masuk channel YouTube-nya koperasi nanti ya. Emang saya mau mulai gitu, mau buat channel YouTube khusus untuk koperasi dan UKM. Ah gitu ya, oh, Iya. keren ini, keren ya. Jadi melek mata lah ya, di Iya. mana Dinas Koperasi dan UKM Jateng ini menyasar ke anak-anak Iya. milenial. Jadi kalau ingin banget mengakses bisa langsung cari aja Instagramnya ya, Iya. Twitternya atau bahkan YouTube-nya ya, Facebooknya Iya. komplit ya, pokoknya di era digital. Alamatnya apa? Alamatnya adalah Diskop UKM Jateng ya. Oke, jadi follow aja Diskop UKM Jateng. Semisal Ya. pingin banget buka koperasi Website tapi ada, masih bingung gitu berita ya. ada, lengkap semua. Oh, website juga ada ya? Iya. Wadidaw, keren. Jadi jangan ngerasa kalau koperasi itu jadul. Sekarang udah modern, era Iya. 4.0 ya. Jadi bisa semuanya, Terus oke? juga ada pelatihan daring. Oh, ada pelatihan daring nih, Bu? Seminggu 2 kali paling enggak untuk Oh, gitu? Oke, ini jadi webinar, WA Talk, macam-macam gitu. Jadi nih kalau mungkin emang di rumah ya daripada cengok ngapain gitu kan mendingan ke webinar juga ada macam-macam lah ya. WA Talk ada, melalui YouTube ada. Oke baik. Oke nanti kita bakal lanjut lagi di sesi terakhir nih Bu ya. Sementara kita bakal dengerin lagu Charlie Puth. Stay tune terus. Sesi terakhir nih Bu ya. Mungkin mau say something buat teman-teman millennials nih boleh Ibu? Ya, teman-teman milenial dimanapun Anda berada nih, teman-teman yang aktif di startup bisnis atau teman-teman usaha muda, mungkin sebaiknya Anda mulai memikirkan tentang sebuah badan usaha yang namanya koperasi. Oke. Karena sebenarnya ini sangat sesuai dengan undang-undang dan cita-cita para founding father kita bahwa untuk kesejahteraan masyarakat itu yang paling sesuai adalah koperasi. Karena dengan berkoperasi maka
kesejahteraan kan merata untuk semua anggota, tidak Oke. dimiliki hanya 1-2 orang. Oke. Jadi jangan jangan ogah untuk belajar tentang Koperasi, koperasi, begitu karena ya. koperasi itu juga keren. Di luar negeri itu juga Barcelona, Real Madrid Ya. itu adalah koperasi. Oh, koperasi ya. Iya, Oke. jadi kalau Anda mengenal koperasi sepak bola yang besar seperti itu adalah koperasi, kenapa anak-anak muda di Jawa Tengah Indonesia. dan Indonesia khususnya tidak membuat badan usaha koperasi untuk usaha mereka? Oke, baik. Terima kasih Bu Emma Ya. udah ngasih pencerahan ya buat anak muda, buat para millennials yang nggak tahu about koperasi, sekarang udah melek ya, ngasih oh ternyata bisa ya gitu ya. Ya, bisa. Ternyata ada ya. Ya. Ternyata koperasi nggak cuma buat nyokap bokap kita aja begitu ya. Oke. Terima kasih udah datang ke si radio. Next time bisa ketemu lagi ya Bu ya. Insya Allah ya. Makasih ya, Oke, Mas. thank you, sehat selalu Ibu ya.